Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sri Wijayanti dengan NIM 21010644125 dari kelas 2021D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mengenalkan profil seorang pengusaha sukses sekaligus menceritakan bagaimana pengusaha ini merintis usahanya dari nol hingga sukses. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Delia Indrawati, SPD MPD. Langsung saja simak cerita selanjutnya ya. Cerita kali ini merupakan cerita inspirasi dari seorang pengusaha sukses yang bernama Bapak Nana Anang Sujana. Bapak Nana Anang Sujana adalah seorang pengusaha boneka tersohor yang terbiasa dengan rutinitas pekerjaannya. Boneka buatan Pak Anang juga bukan hanya boneka biasa. Dia turut memproduksi souvenir untuk berbagai acara bergengsi nasional maupun internasional. Sebut saja seperti SEA Games atau Pekan Olahraga Nasional. Lewat usaha ini, Bapak Anang kini menjadi pengusaha boneka yang terbilang sukses. Dalam sehari-hari, rata-rata Bapak Anang mampu memproduksi 2.500 boneka dengan harga berkisar Rp5.000 sampai Rp250.000 per boneka. Dari penjualan boneka ini, ia mampu mengantongi omset hingga Rp25 juta per hari, atau sekitar 750 juta per bulan. Nah, itu belum termasuk omset dari penjualan boneka yang dipasok produsen boneka lain. Dalam sehari, ia mampu menjual 2.500 boneka dari pemasok lain itu. Alhasil, total omset gerai Hayashi Toys Pak Anang mencapai 1 miliar lebih per bulan. Namun, untuk mencapai titik ini, Pak Anang harus bekerja keras untuk mencapai kesuksesannya. Kisah Pak Anang ini dimulai dari masa krisis moneter pada tahun 1998. Pada saat itu, tempat ia bekerja bangkrut, dan ia hanya mendapatkan pesangon Rp5 juta. Pertama di PHK di perusahaan itu, alhamdulillah saya di PHK. Meskipun dalam 5 tahun saya sedih banget, seperti dunia itu pecah gitu. Nah ini yang paling penting, setelah PHK itu kan 5 juta tuh, duit saya banyak habis kan. Saya punya TV, punya kulkas, punya motor, nah itu saya mengenal lah Pegadaian. Maka usaha boneka Hayashi Toys berdiri dengan bermodalkan uang pesangon dan hasil gadai barang-barang elektroniknya ke kantor Pegadaian. Pola usahanya adalah menunggu order dari pembeli, setelah itu Pak Anang akan membuatkannya. Cara ini dilakukannya untuk membaca selera pasar. Sukses dengan usaha boneka Hayashi Toys membuatnya berpikir untuk mengembangkan usaha lain. Persisnya, Pak Anang mulai melirik usaha properti. Sayangnya kali ini nasib baik tidak berpihak kepada Pak Anang. Usaha propertinya kandas, dan usaha bonekanya pun ikut tenggelam. Pada tahun 2017, Pak Anang menjual banyak aset yang dimiliki, dan ia pun masih memiliki banyak hutang. Namun, Pak Anang tidak menyerah begitu saja. Kali ini, ia kembali ke kantor Pegadaian untuk mendapatkan modal usaha. Puncaknya 2017, saya menyelesaikan semua karena saya sudah tidak mau lagi berhubungan dengan pihak peminjam. Akhirnya saya lunasin semua. Jadi saya kehilangan 1 pabrik besar, kemudian 7 rumah dan 5 mobil. Saya relakan. Walaupun setelah saya hitung, saya masih ada utang. Masih ada utang mungkin 1,5 miliar lebih. Dengan bermodalkan uang hasil gadai kendaraannya ke kantor Pegadaian, maka usaha boneka Hayashi Toys Pak Anang pun kembali berdiri. Bahkan Pegadaian pun sempat memesan ribuan boneka sebagai souvenir untuk nasabah Pegadaian. Dari hasil kerja keras Pak Anang, akhirnya usaha boneka Hayashi Toys ini sukses dan sudah memiliki 8 pabrik boneka dan juga 76 mitra online. Saya bersama teman membangun bisnis ini, ya alhamdulillah sampai sekarang sudah punya 8 pabrik boneka kayak gini. Besok kita akan buka di Pondok Gede yang ke-9, terus nanti di Cikarang buka yang 10, dan toko kita sudah ada 3. Dan sekarang sedang scale up. Toko-toko saya sudah punya mitra online 76. Rencana tahun ini saya pengen 360 dan 3 tahun ke depan sampai 2.500 outlet. Ini sedang kita lakukan scale up. Tetap saya dengan Pegadaian, tapi beda.
Sekarang ke Pegadaian saya bukan karena mau gade, tapi sekarang saya menabung emas. Pesan Pak Anang, selagi kamu bisa mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah. Karena ilmu itu yang nantinya akan menjadi bekal di masa depan. Itulah kata-kata mutiara Pak Anang yang digunakan untuk memotivasi siapapun yang ingin memulai usaha. Catatan kecil yang tak pernah ia lupakan adalah kisah suksesnya tak lepas dari keberadaan Pegadaian. Bersama Pegadaian. Pesan Pak Anang, selagi kamu bisa mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah. Karena ilmu itu yang nantinya akan menjadi bekal di masa depan. Itulah kata-kata mutiara yang digunakan Pak Anang untuk memotivasi siapapun yang ingin memulai usaha. Catatan kecil yang tak pernah Pak Anang lupakan adalah kisah suksesnya tak lepas dari keberadaan Pegadaian. Nah, itu tadi merupakan cerita singkat saya mengenai profil pengusaha sukses yang bernama Bapak Nana Anang Sujana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.